Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurrohma Alif Junaini dengan NIM 24400220005 dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang biasa disebut dengan PLTP, guna memenuhi nilai tugas pada mata kuliah K3 Listrik. Apa sih sebenarnya panas bumi itu? Panas bumi, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi, adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Adapun beberapa karakteristik panas bumi. Yang pertama, sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan keberlanjutan. Yang kedua, tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, bebas dari resiko kenaikan atau fluktuasi bahan bakar fosil. Yang keempat, tidak tergantung cuaca, supplier, dan ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Dan yang kelima, tidak memerlukan lahan yang luas. Apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah kumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Jenis pembangkit listrik umumnya dinamakan sesuai dengan tenaga penggerak mula yang digunakan. Antara lain, 1. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 2. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. 3. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. 4. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. 5. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. 6. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Dan 7. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Berikut adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sebenarnya apa sih PLTP itu? Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Perkiraan potensi listrik yang bisa dihasilkan oleh tenaga panas bumi berkisar antara 35 sampai 2000 gigawatt. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara, salah satunya Indonesia, yaitu PLTP Lahendong di Sulawesi Utara dengan total kapasitas 120 MWE. Pemanfaatan panas bumi untuk PLTP harus mendapatkan izin panas bumi atau IPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Adapun beberapa jenis PLTP. Yang pertama, PLTP dry steam. Yang kedua, PLTP single phase. Yang ketiga, PLTP double phase, dan yang keempat, PLTP binary system. Di dalam PLTP juga terdapat beberapa komponen. Komponen PLTP yang pertama, yakni steam receiving header. Yang kedua, flow meter. Yang ketiga, separator dan demister. Yang keempat, main steam valve. Yang kelima, turbin. Yang keenam, generator. Yang ketujuh, step up transformator. Yang kedelapan, kondensor. Yang kesembilan, cooling water pump. Yang kesepuluh, cooling water. Nah, berikut merupakan gambar proses PLTP atau sistem kerja pada PLTP. Sistem kerja PLTP pada prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yaitu dengan memanfaatkan panas untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Namun, yang membedakan PLTP dan PLTU adalah PLTP ini memanfaatkan fluida termal dari sumber panas bumi untuk memutar turbin.
Turbin ini kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Untuk bisa menghasilkan fluida termal, terlebih dahulu harus membiarkan sumur produksi panas bumi di lokasi yang memiliki potensi energi panas bumi. Kedalaman pengeboran biasanya 1.500 sampai 2.500 meter. Dengan kedalaman tersebut, fluida termal dalam PLTP tidak berasal dari udara permukaan, melainkan berasal dari sumur panas bumi sehingga tidak mengganggu sumber udara untuk masyarakat. Setelah dibiarkan, fluida termal yang ada di dalam sumur panas bumi dialirkan untuk menggerakkan turbin, lalu memutar generator. Setelah dialirkan untuk memutar turbin, fluida termal ini tidak langsung dibuang begitu saja, tapi dimasukkan lagi ke dalam bumi melalui sumur reinjeksi. Fungsi dialirkannya kembali fluida termal ke dalam bumi adalah untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas sehingga sistem panas bumi terus berkelanjutan. Berikut akan saya jelaskan mengenai Job Safety Analysis atau JSA. Job Safety Analysis atau JSA adalah analisa pekerjaan berwawasan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya untuk menghilangkan dan mencegah risiko kecelakaan kerja di saat melakukan pekerjaan di tempat kerja. JSA juga disebut sebagai salah satu metode untuk identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja terkait dengan suatu aktivitas atau proses pekerjaan. Nah, berikut contoh JSA di PT Pertamina Geothermal Energi atau PGE, PLTP Lahendong, Sulawesi Utara, dengan deskripsi pekerjaan instalasi jalur pipa stim baru. Untuk langkah kerja, yang pertama adalah mendirikan scaffolding yang dilakukan pada saat persiapan, menyusun frame, mengencangkan baut klem, dan finishing. Potensi bahaya ketika melakukan persiapan adalah dari bahan, rancangan, dan metode yang salah. Resiko bahayanya, scaffolding dapat roboh atau tumbang. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan validasi metode dengan tim safety dan pekerja harus memiliki kompetensi scaffolder. Sebagai penanggung jawabnya, yakni supervisor. Yang kedua, menyusun frame. Potensi bahaya yang dapat terjadi ketika menyusun frame adalah sisi yang tajam, berat, dan ketinggian. Resiko bahaya tergores, tertimpa frame, atau terjatuh. Upaya pengendaliannya dapat menggunakan sarung tangan, safety body harness, safety helmet, dan work permit ketinggian. Penanggung jawabnya tenaga scaffolder, supervisor, dan pekerja. Untuk yang ketiga, mengencangkan baut klem. Potensi bahayanya, sisi yang tajam dan ketinggian. Resiko bahayanya, tergores dan terjatuh. Untuk upaya pengendaliannya sendiri, dapat menggunakan sarung tangan, safety body harness, safety helmet, dan work permit ketinggian. Untuk penanggung jawabnya, yakni dari tim sendiri. Untuk yang terakhir, finishing. Pada proses finishing, terdapat potensi bahaya, yakni struktur scaffolding tidak aman. Resikonya, scaffolding dapat roboh atau tumbang. Upaya pengendaliannya adalah dengan validasi ke tim safety. Penanggung jawabnya yakni supervisor. Selanjutnya, pada pemasangan pipa stim sendiri. Yang pertama, menaikkan pipa ke atas. Kedua, memotong pipa exciting. Yang ketiga, pengelasan. Yang keempat, pemasangan pressure indicator. Pada proses pekerjaan menaikkan pipa ke atas, potensi bahayanya yakni bahaya ketinggian, resikonya terjatuh, tertimpa pipa. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah menggunakan safety body harness, safety helmet, dan work permit ketinggian. Penanggung jawabnya yakni tim dan supervisor. Untuk proses kerja yang kedua, memotong pipa exciting. Potensi bahayanya timbul dari aliran uap yang dihasilkan oleh pipa. Resikonya
terpapar tekanan uap dan panas. Untuk upaya pengendaliannya, memastikan jalur pipa telah mati dan memasang loto atau lockout dan tagout. Untuk penanggung jawabnya, supervisor dan pihak pemberi kerja. Untuk proses kerja pengelasan, potensi bahayanya yakni panas dan sinar UV. Untuk resikonya sendiri terpapar panas, bahkan kerusakan mata. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan adalah menggunakan APD yang sesuai. Penanggung jawabnya yakni supervisor. Untuk proses kerja ketika pemasangan pressure indicator yang memiliki potensi bahaya aliran uap yang keluar dari pipa yang beresiko terpapar tekanan uap dan panas dapat dikendalikan dengan memastikan jalur pipa telah mati dan memasang loto atau lockout tagout. Sebagai penanggung jawabnya yakni supervisor dan pihak pemberi kerja. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.